Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau update cotton candy ya, yang kita pangkas di tanggal 20 November kemarin ya. Sekarang tanggal 30, berarti udah 10 HSP. Nah teman-teman, penting ya bagi kita untuk menuliskan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau membuahkan, nggak apa-apa tulis di daun kayak gini gitu, jadi kita tahu ini sebenarnya berapa HSP sih, karena setiap jenis anggur itu beda-beda ya tingkat pematangannya, maksudnya waktu pematangannya. Ada yang early atau cepat, ada yang sampai 80, 85, 90 ya, ada yang medium 90 sampai 100 lah ya, dan ada yang sampai 120 yang late. Nah itu penting ya, jadi kita bisa ngerujuk ke tanggal pemangkasan ini, dan nanti kita sesuaikan dia ini tipe yang early, medium, atau yang late. Oke, itu ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya tuh belum mau memvideokan cotton candy, walaupun sudah ada kabar baik ya, ternyata sprout semua teman-teman, alhamdulillah ya. Dan kemarin itu kan karena memang saya nggak tahu ini di booth berapa yang potensial, walaupun sudah ada rujukan dari teman yang pernah membuahkan, katanya di booth berapa aja dia sprout gitu. Makanya saya coba untuk yang awal. Nah ini nanti ada cerita di balik ini ya teman-teman. Di booth awal ini yang tersiar pertama ya, 1, 2, 3, 4 nih. 4 ulang ya. Sorry. 1, 2, ulang 1, 2, 3, tuh yang keempat dia sudah keluar ya, keempat keluar, kelima keluar. Nah yang di sini ini agak lebih panjang, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, buat ke-6 pun keluar bawa bunga. Yang ini pendek, saya coba pendek, yang short ya, 1, 2, 3, 4, ini tuh mau keluar ya, tapi dia belum mekar. Dan yang kelima keluar. Nah yang paling panjang ini saya coba di 11, alhamdulillah keluar juga bunganya tuh. Dan karakternya cotton candy itu bunganya dua begitu ya teman-teman nih, kanan kiri gitu. Tuh, kanan ada, kiri ada. Sebentar, sebelah sini juga. Ini juga panjang nih. Tuh ya. Kanan kiri ada. Nah, ini juga nggak tahu deh ini bau apa enggak, belum mekar. Makanya sebenarnya saya belum mau memvideokan ini, hanya saja tadi subuh ketika saya ingin membuka pintu ya. Jadi pintu rumah itu kalau subuh-subuh suka saya buka. Nah, itu saya penasaran loh. Kok sudah ini ya, sudah agak panjang gitu, padahal kemarin kayaknya masih belum panjang. Dan ternyata saya iseng lihat nah ini loh teman-teman, ini yang mau saya ceritakan sebenarnya. Jadi ada kayak kumbang, dia itu di sini kayak nemplok gitu loh. Saya tuh curiga kenapa ya dia nemplok gitu. Biasanya kan kalau insek gitu ya, dia tuh sukanya kan makanin ini, greges segala macam gitu ya. Nah ini ternyata pas saya sentil si kumbangnya itu, dia ngeplok gitu loh, kayak tadinya tegak gitu ya si bunganya, tiba-tiba langsung plek gitu, ternyata patah. Ini hati-hati teman-teman, ternyata ada sejenis serangga yang memang suka makanin pucuk bunga. Karena memang saya ngerasa saya belum pernah punya pengalaman ya, rasanya dari yang berbunga sampai jadi misalnya seperti itu gitu ya, atau seperti itu nggak pernah tuh saya temui gitu kan, maksudnya yang tiba-tiba hilang. Nah di cotton candy ini, dan karena memang ini dua ya harusnya ya, kanan ada kiri ada, sampai patah begini nih. Ntar saya ambil. Nah tuh, ini bunga, jadi dua-duanya ini sudah hilang dimakan dia. Karena pas saya sentil tadi sih masih ada ya kelihatan bunganya yang tek gitu loh patahnya, lunglai. Hanya ini karena memang udah berapa jam kemudian ya, kali ada 2 jam kemudian ya, jadi akhirnya udah layu mungkin ya. Dan ini fasesnya ya, tuh
Kalau pas subuh sih saya ngelihat rasanya warnanya orange, tapi kayak oranye hitam kayak gitu ya. Akhirnya saya temukan ini suspeknya nih, ternyata dia hitam. Tapi kalau memang kena light, nah tuh, ntar kita kesiniin dulu. Nah kalau teman-teman ada yang kayak gini di sekitar kebun, hati-hati nih, dia ternyata suka makanin pucuk bunga. Ini teman-teman kalau dia kena sinar, si punggungnya itu orange. Makanya saya ngerasa, loh kok kayak ladybugs, tapi kalau ladybugs kan ini ya ada totol-totol, dia nggak ada totol-totol, tapi rasanya tadi saya ngeliatnya orange. Pas saya kenain lampu memang orange, tapi basicnya dia hitam. Jadi punggungnya itu mengkilat kalau kena lampu. Nah ini nih suspeknya nih, sampai dia makanin 2 dompol. Ini kan kalau dibiarkan jadi 2 dompol ya. Nih teman-teman, ternyata perjuangan kita tuh jauh ya. Jadi jangan senang berbunga, karena rintangan ke depannya juga masih panjang banget. Belum lagi kalau bunga mekar, rontok, segala macam. Jadi masih sampai panen pun gitu ya. Belum lagi kalau misalnya dia tipe yang mudah crack dan segala macam, burik atau minimal ya, tuh masih harus dikawal banget. Nah itu teman-teman, ini jadi suspeknya ya. Nah yang kedua saya ingin kasih tahu, sebenarnya saya tuh agak ini ya, berarti mungkin, sebentar sebelum ke sana, terus gimana dong, apa yang akan saya lakukan? Karena memang ini nggak akan mungkin lagi memunculkan buah, akan saya gunting aja di sini. Karena seperti kita tahu ya, tadi dia itu dipendek aja bisa gitu. Jadi saya akan gunting di sini, biarkan dia berbuah, dan akan saya potes ini nanti. Nah jadi saya mau ada di sini lagi, mudah-mudahan dia sprout bawa bunga. Nah tadi gara-gara kumbang tadi, makanya saya buatlah ini tuh. Sebenarnya nggak rekomen ya, karena dia masih muda banget, takutnya kena gesekan patah gitu. Tapi ini saya sudah lubangi. Sebenarnya ada teman-teman untuk fruit cover yang memang kayak bahan kayak gini ya. Itu yang saya kemarin tunjukkan. Nah fruit cover yang kayak gini tuh lebih bagus menurut saya. Dia transparan, bisa kita lihat. Terus ada bolongnya, sudah otomatis tuh ya, terlihat ya ada bolong-bolongnya ya tuh. Ini kayaknya 350-an deh satunya, banyak ya di toko online. Nah jadi kembali ke sini, karena saya nggak punya, itu cuma satu, jadi saya pakai kertas ini. Tapi ini kayaknya nggak rekomen, hanya saya ngerasa aduh saya kayaknya harus berikhtiar dulu deh, soalnya saya ngerasa sering banget ngelihat si kumbang yang tadi itu. Jadi daripada ini gundul nanti ya, jadi kayaknya bakal saya fruit coverin sampai dia berry set gitu. Dan di tahap ini pula teman-teman, kalau kita pakai Thomas Grape ya, kita semprot pupuk kita semprot amino enzim per 1 liter itu 2 mili saja. 1 liter 2 mili. Jadi kalau misalnya cuma segini, misalnya kita cuma punya 1, ya dikurangi aja. Kalau misalnya jadi pakai pipet gitu ya, misalnya dari 0,5 atau setengah mili ya, nah kita pakai yang 500 mili gitu, disemprot-semprot, kan cuma sedikit ya, semprot aja semuanya. Nah kayak gitu teman-teman. Dan ternyata ya karakternya si cotton candy ini, kalau ngelihat dari dompolan yang beredar kan sebenarnya besar ya harusnya. Nah hanya kalau ngelihat kayak gini kan kok kayak kecil tuh. Tapi begini teman-teman, kalau yang saya amati ya dari beberapa koleksi saya yang pernah berbuah, ada memang tipe-tipe dia ketika sprout itu, jangankan ketika sprout ya, ketika dia mau mekar gitu ya, itu tuh udah kelihatan banget bakal bunga yang sangat besar. Misal nih ya, kayak Veles, kalau di saya ya, kayak Veles, terus kayak apalagi ya, Dixon juga termasuk. Kita bisa lihat pas dia mau mekar bawa bunga gendut itu, rata-rata bunganya gendut-gendut gitu. Nah mungkin kalau saya ngelihatnya ini tuh seperti Ghostfy. Mudah-mudahan ya, saya berharap dia tuh walaupun kayaknya bunganya kecil,
tapi seiringnya waktu ternyata besar juga gitu ya, seperti yang saya lihat ya, pernah saya perlihatkan. Ini akhirnya coba tuh, ini ghostfish saya akhirnya jadi nih, walaupun dulu bunganya tuh sekecil-kecil itu gitu, sekecil-kecil ini, mirip banget. Makanya waktu kemarin itu kan ghostfish mau saya buang ya, kira saya aduh bunga segini ngapain sih dipelihara gitu kan, padahal rasanya umurnya sudah cukup. Nah tapi ternyata pas saya tinggal 3 hari kan, cepet banget ya teman-teman untuk metamorfosanya si anggur ini. Ketika dari sprout sampai ke 3 hari itu sesuatu loh, bisa langsung bisa apa ya, menunjukkan bentuk yang lain gitu. Nah saya berharap dia seperti ghostfish, mudah-mudahan dia masih bisa membesar ya, jadi bukan yang memang terlihat besar di awal, tapi seiringnya waktu mudah-mudahan dia bisa membesar. Nah seperti itu ya, jadi masih terus kita kawal. Alhamdulillah metode SPAP-nya sampai 10 hari ini, setelah di treatment 1 bulan kurang lebih ya, berhasil. Saya nggak tahu sih, intinya ini kan sedang diuji cobakan dengan sistem SPAP-nya Om Thomas ya, atau Thomas Grab. Nah demikian ya teman-teman, seperti ini. Alhamdulillah sudah ada kabar gembira, walaupun masih harus tetap waspada, masih tetap harus dikawal sampai dia matang. Nah gitu ya teman-teman. Ini alhamdulillah rata-rata ya seperti tadi, dia berbuahnya 2 kayak gitu, 2 ke kanan ke kiri. Nah ini sudah dibungkus, yang ini akan saya potong, kita potong aja, kita coba lagi, mudah-mudahan dia berbuah di sini atau pecah lagi di sini dan membawa bunga. Oke, demikian itu tadi update saya tentang si cotton candy yang memang memakai sistem SPAP, dan inilah si kumbang pemakan pucuk bunga. Waspada ya teman-teman. Salam pengangguran dari Bukit Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.